Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jadikan Yesus sebagai pengendali hidupmu. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang saya kasihi, setiap waktu kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan bagaimana agar kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging, tetapi seringkali kita tidak berdaya dan kalah. Karena pada dasarnya roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama keinginan daging kita begitu dominan, maka langkah hidup kita sepenuhnya akan dikendalikan oleh daging. Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia 6 ayat 8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebagai seorang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Artinya, hidup kita sudah seharusnya meneladani Kristus dengan menempatkan Dia sebagai pemegang kendali hidup kita. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, siapakah yang selama ini mengendalikan hidup kita? Diri kita sendiri ataukah Kristus? Jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka semua akan tampak jelas dari buah-buah yang kita hasilkan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 44 bagian A, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sebagai contoh, sebuah kapal akan sanggup mengarungi lautan lepas meski harus melewati ombak dan gelombang jika berada di bawah kendali nahkoda yang handal. Contoh lain, kenyamanan dan keselamatan penumpang pesawat sepenuhnya ada di tangan pilot. Jadi, kehidupan kita pun seperti sebuah kendaraan yang berjalan
dan memerlukan kendali kehidupan. Jika Kristus yang memegang kendali, maka perjalanan kita sepenuhnya ada di tangannya, dan kita pun akan dituntun Tuhan di jalan yang benar. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, lakukan bagian kita. Bagian kita adalah taat dan memiliki penyerahan total kepada kehendak Tuhan, sebab sasaran utama hidup seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Mazmur 37 ayat 3-7. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk kita. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi kata dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala sesuatu yang kita anggap baik, juga dalam segala sesuatu yang kita anggap menyakitkan. Oleh karena itu, janganlah kita berkecil hati atau kehilangan keberanian kita. Sebaliknya, biarlah kita mempercayai Tuhan, karena Dia tahu bagaimana memimpin hidup kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan telah mengajar kami untuk menjadikan Tuhan sebagai pengendali hidup kami. Kami mau mempercayakan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Kami percaya, jikalau Engkau yang mengendalikan hidup kami, maka Engkau Tuhan yang akan bertanggung jawab bagi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.